Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Saputri, NIM 190155201013. Langsung ke soal yang pertama, yaitu definisi teknologi. Teknologi kemaritiman. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan teknologi kemaritiman atau kelautan adalah ilmu yang mempelajari rekayasa yang ditujukan untuk memanfaatkan laut seperti media transportasi dan sumber daya dan ruang. Teknologi kelautan juga merupakan turunan dari teknik perkapalan. Ke soal yang kedua, yaitu potensi kemaritiman apa saja yang dapat dikembangkan menjadi suatu teknologi yang berguna bagi masyarakat pesisir. Masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimiliki, yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam atau deep ocean water, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ke soal yang ketiga, tuliskan 4 tantangan riset maritim. Yang pertama, meningkatnya permintaan penggunaan jasa angkutan penyeberangan dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional. Yang kedua, tantangan terkait ukuran dan jumlah kapal yang sesuai dengan populasi wilayah dan cuaca. Kondisi alam yang tidak bersahabat juga menjadi tantangan bagi aktivitas penyeberangan kapal di laut. Yang ketiga, tantangan berupa lahan terbatas yang terkait dengan jumlah dermaga dan area parkir kendaraan siap muat di pelabuhan. Di area pelabuhan Merak, untuk menambah jumlah dermaga sudah sangat sulit. Yang keempat, kondisi dermaga di daerah-daerah yang tidak begitu optimal. Untuk mengatasinya, ASDP Indonesia Ferry akan melakukan investasi. Soal yang keempat, yaitu apakah ada riset laut ilegal? Ada. Potensi dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, wilayah Nusantara menjadi surga riset ilegal kapal asing. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan perusahaan, lembaga atau negara yang ingin menguasai bumi khatulistiwa. Banyak data dan potensi sumber daya alam dicuri karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian bangsa ini. Sejak era reformasi, survei dalam pemetaan laut yang dilakukan pihak asing semakin marak terjadi. Mulai dari kedok kerjasama institusi pemerintah dengan pihak asing sampai dengan yang jelas-jelas ilegal alias tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Kegiatan tersebut tanpa sadar membawa konsekuensi tentang medan laut dapat digunakan, membawa konsekuensi bocornya data negara yang seharusnya dirahasiakan. Informasi tentang medan laut dapat digunakan pihak asing untuk menentukan taktik dan strategis militer jika mereka ingin menguasai wilayah Indonesia. Sebenarnya negara telah memiliki peraturan kerja sama internasional di bidang penelitian dan pengembangan dengan adanya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh pihak asing di Indonesia.
Yang kelima, yaitu apakah menurut Anda di Kepulauan Riau umrah telah ada teknologi yang berbasis pada kemaritiman, lalu apakah telah berguna menurut Anda? Ada, yaitu web semantik. Melalui web semantik, berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara lebih mudah. Dalam konteks maritim, semantik web dan data terhubung ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terhubung yang terkait kemaritiman seperti berapa jumlah kapal ikan yang berlayar dari pelabuhan tertentu, jalur pelayaran kapal ikan, hingga kecelakaan yang terkait dengan kapal ikan, hingga seperti yang dicontohkan oleh Direktorat Jenderal Urusan Maritim dan Perikanan Uni Eropa melalui Linking Maritime Surveillance Data. Baiklah, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya cari atau sampaikan. Saya bangga sebagai mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan saya bangga sebagai anak Kepulauan Riau. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.